Bukan sembarang kades, HM Kunang ayah Bupati Bekasi jadi perantara suap 14,2 miliar. Ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, berperan sebagai perantara suap, ijon, proyek senilai 9,5 miliar, sekaligus terseret dalam pusaran total gratifikasi sang anak yang mencapai 14,2 miliar. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, HM Kunang yang juga menjabat Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, menjadi perantara antara Ade dari pihak swasta bernama Sarjan, saat hendak memberikan suap ijon paket proyek. HMK itu perannya sebagai perantara, kata Asep dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Desember 2025. HM Kunang tidak hanya menyalurkan duit haram tersebut dari Sarjan, tapi juga dari beberapa pihak lain, termasuk Kesatuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD, di Bekasi. Asep mengatakan, HM Kunang bisa menjadi perantara dan dipercaya oleh para penyuap lantaran ia adalah anggota keluarga Bupati Bekasi. Jadi beliau, HM Kunang, memang, hanya, kepala desa, tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua, bapaknya dari Bupati, imbuhnya. Dalam kasus ini, Asep mengatakan Bupati Bekasi Ade Kuswara menerima suap 9,5 miliar dari Sarjan selaku pihak swasta yang hendak menyediakan paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Dari komunikasi tersebut, dalam rentang 1 tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta ijon, paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang. Total, ijon, yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara, ujarnya. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai 4,7 miliar. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan barang bukti di rumah Bupati Ade berupa uang tunai senilai 200 juta yang merupakan sisa setoran ijon keempat dari Sarjan kepada Ade. Baik Pak Deputi, monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario dan Mas Jaki. Salam kenal Mas Jaki. Jauh-jauh dari Bekasi. Dari kemarin kayaknya ya. Dari Bekasi Pak. Oh iya betul, dari Bekasi, bukan dari kemarin. Nah, gitu. Kayaknya habis sholat subuh langsung ini, moncer. Mas Mario, terkait dengan beberapa pihak yang yang berkembang di informasinya, keterlibatan beberapa pihak ini tentunya turut kami bahas di dalam expose, ya. Tapi yang ditetapkan naik ke penyidikan adalah tentunya para terduga yang memang sudah memenuhi kecukupan alat buktinya, gitu ya. Jadi semua pihak yang terlibat dibahas seperti itu. Nah, yang ditetapkan hari ini adalah yang sudah memenuhi kecukupan alat buktinya. Jadi yang tadi kita sampaikan ada berapa ya? 3 orang ya, saudara ADK, HMK dan saudara SRJ. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah memenuhi kecukupan alat bukti 3 orang tersebut. Salah satunya adalah HMK. Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya ya dari Mas Mario. HMK itu apa perannya? Dan juga dari Mas Jaki ya. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Minta sendiri, bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Jaki juga ya, ada yang beberapa disegel itu. Ya minta ke SKPD itu, gitu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa, tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari bupati, gitu. Ya. Jadi seperti itu perannya. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang
akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK gitu, seperti itu. Nah, itu yang informasi yang berhasil kami peroleh dari keterangan para saksi maupun tersangka, dalam ini saudara SRJ, yang menyatakan seperti itu pergerakan uangnya gitu. Jadi HMK sendiri ya mungkin karena orang melihat bahwa yang bersangkutan ada hubungan keluarga gitu kan ya. Jadi bisa melalui HMK gitu. Orang juga pendekatan melalui HMK gitu, seperti itu. Itu ya Mas Jaki. Kemudian terkait dengan peran orang tua sudah, pihak swasta dari mana? Pihak swasta di sini itu kebanyakan dari Bekasi ya. Seperti yang saudara RSJ sejauh ini informasinya yang kami terima adalah dari Bekasi sendiri. Tentunya ada beberapa pihak karena kalau penyedia barang maupun juga pelaksana proyek itu kan bisa dari kota-kota sekitarnya. Apalagi Bekasi kan berbatasan dengan Jakarta. Tuh, bisa dari Jakarta datangnya, kemudian bisa dari Karawang gitu kan, seperti itu. Nah, lintas. Mas Ade, terkait informasi yang sudah beredar ya, rumah Kajari itu disegel, itu akan diapakan, termasuk juga 3 SKPD ya, tadi disampaikan Mas Jaki ya. Nah, jadi penyegelan itu dilakukan pada saat melakukan penangkapan ya terhadap para terduga. Itu dalam rangka menjaga status quo. Jadi supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang memindahkan barang atau apapun yang ada di ruangan tersebut. Sehingga kita segel lah. Nah, itu fungsi dari segel tersebut. Nah, itu kemudian akan ditindaklanjuti setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, tentunya ketika hasil dari operasi tersebut ya, penangkapan tersebut, nah nanti kan diperiksa nih orang-orang yang di sini, kemudian nanti dilakukan ekspos. Nah, dalam ekspos tersebut dilihat kecukupan alat buktinya. Bagi para terduga yang memang memenuhi kecukupan alat buktinya ditetapkan oleh ekspos ya, oleh floor di ekspos dan naik ke penyidikan, maka tempat yang tadi disegel tersebut ya, disegel tersebut itu akan dilakukan penggeledahan. Ya, karena kita berhubungan nanti dengan bagaimana mencari bukti-buktinya. Tetapi bagi pihak-pihak yang dibawa ke sini ataupun tidak dibawa ke sini gitu ya, atau belum dibawa ke sini dan diduga ya, awalnya diduga ya, pelaku tindak pidana korupsi, tapi kemudian kecukupan alat buktinya tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi alat buktinya, artinya tidak bisa ditetapkan atau belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena kekurangan alat buktinya, maka terhadap propertinya yang disegel tentunya kita akan buka. Kenapa? Karena ya tadi tidak cukup buktinya, itu seperti itu, belum dinaikkan sebagai tersangka. Bisa dipahami ya, Mas Ade? Oke, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.